Usai libur panjang akhir Oktober lalu, pemirsa, terjadi lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia dengan rekor tertinggi 5.444 pada 13 November lalu. Ketua Gugus Tugas COVID-19, Doni Munardo, beserta dengan Ketua ID, Daeng Fakih, mengingatkan masyarakat untuk tidak lalai protokol kesehatan, terutama menghindari kerumunan. Saat ini kita melihat peningkatan setelah libur panjang dalam kurun waktu semingguan ini. Kita melihat ada pertambahan 21%. Mudah-mudahan ini pertambahan yang tidak seperti setajam yang September lalu. Dan ini kami sangat berharap semoga ini betul-betul bisa terjaga sehingga pertambahan ini bisa dikendalikan betul. Yang kedua, di isolasi mandiri atau flat isolasi mandiri di Wisma Atlet ini, kita lihat juga saat sebelum libur panjang, kita lihat angka terendahnya adalah 17, huniannya adalah 17%, ya, 17%, dan saat ini kita lihat meningkat 10% kira-kira, jadi 27%. Saya sudah berbulan-bulan tidak bertemu keluarga saya di Sumatera sana, jadi kita melihat kasus sebelum Oktober kemarin, sebelum November ini, sudah banyak terjadi penurunan kasus, tapi ketika liburan tiba, ternyata sekarang kasus semakin meningkat. Dan ini sangat menyulitkan bagi kita yang bekerja. Artinya selama ini kita berharap dengan kita bekerja seperti ini, tentunya di luar sana masyarakat kita mampu untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu saja sebetulnya yang kami minta. Jangan sampai kita demi mengikuti acara-acara yang tidak penting, kita mengikuti banyak-banyak kerumunan, itu suatu hal yang bisa meningkatkan angka penularan bagi kita. Maka saya harapkan kepada masyarakat sekalian dan juga teman-teman saya di luar sana, mohon hindari kegiatan berkumpul yang tidak penting dan sebaiknya tetap jalankan protokol 3M. Kita juga nakes ini semua punya keluarga dan kita inginnya nanti bisa kembali beraktivitas kembali dengan keluarga kami masing-masing sehingga kita selamat dari pandemik ini. Kasus kematian tenaga medis khususnya dokter sudah menyentuh angka 160 orang dokter telah gugur dalam penanganan COVID. Demikian juga kawan-kawan petugas kesehatan lain seperti perawat sudah di atas 100 orang. Bidan sudah di atas 20 orang. Apakah dengan gugurnya banyak petugas kesehatan ini kami mundur? Jawabannya pasti tidak. Kami tidak akan pernah mundur petugas kesehatan. Tadi dokter-dokter mengatakan sudah 7 bulan bertahan. Dan mereka tidak akan pernah mundur. Karena apa? Karena sumpahnya sebagai petugas kesehatan. Itu memang kita ingin mendedikasikan tugas kita untuk pengabdian kepada kemanusiaan. Dan di era pandemi COVID sekarang ini, rakyat kita sangat membutuhkan kehadiran petugas kesehatan. Meskipun kami banyak gugur, kami tidak akan pantang menyerah dan tidak akan mundur. Tapi mohon sekali kepada seluruh lapisan masyarakat untuk meminta pengertiannya, membantu kami untuk tidak memperberat situasi. Kami mohon, sekali lagi mohon, untuk tidak memperberat situasi, tidak menambah kasus lebih besar, tidak menambah penularan ke petugas kesehatan lebih banyak, dan tidak menambah angka gugurnya petugas kesehatan juga lebih banyak. Karena itu, kami menghimbau, betul penanganan COVID di rumah sakit dengan 3T, testing, tracing, treatment, dan isolasi, itu garda terdepannya petugas kesehatan, betul. Tapi pencegahan agar penularan tidak terjadi di masyarakat, garda terdepannya bukan lagi petugas kesehatan, tapi seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, mohon sekali lagi, seluruh elemen masyarakat bersama-sama bergotong royong menerapkan perang semesta terhadap COVID-19 dengan bersama-sama mencegah untuk tidak tertular. Itu yang paling penting bagi kami. Dan tentunya kita berharap bahwa ruangan-ruangan ICU ini, termasuk juga ruang isolasi, tidak boleh penuh. Satu hal yang perlu kita lakukan adalah meningkatkan disiplin kolektif, meningkatkan kesadaran kolektif untuk tidak melakukan berbagai macam acara yang dapat menimbulkan kerumunan. Sekali lagi,
semua aktivitas yang berhubungan dengan timbulnya kerumunan, tolong untuk dihindari. Dan kami juga mengajak kepada seluruh keluarga besar bangsa Indonesia untuk mengingatkan keluarga kita satu sama lainnya agar jangan menghadiri acara-acara yang menimbulkan kerumunan. Ini hal yang sangat sulit. Dari data yang kami peroleh, peningkatan menggunakan masker sudah sangat bagus, termasuk juga cuci tangan. Tetapi jaga jarak dan menghindari kerumunan ini masih belum optimal. Oleh karenanya, sekali lagi, seluruh pihak dimanapun berada untuk tidak menyelenggarakan acara-acara yang dapat menimbulkan kerumunan, karena potensi tertular COVID pasti akan semakin tinggi.